semua buat anak kami yang kelas 12, terutama 12 IPS. Senang berjumpa walaupun melalui video yang seperti ini. Kiranya kita sehat selalu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah. Di sini maksudnya itu rangkaian arus searah. Terlebih dahulu kita mengetahui arus searah itu seperti apa. Arus searah itu namanya itu DC, yaitu yang memerlukan aki atau yang dia biasanya yang Bapak baca di buku atau yang sering Bapak dengar dan Bapak pelajari itu merupakan di mana dia bertegangan kecil, tidak seperti yang dipakai PLN. PLN itu arus listrik bolak-balik. Dan maksudnya yaitu arus searah ini di mana tegangannya kecil tidak bisa dibawa kemana-mana. Contohnya DC ini yaitu arus searah ini yaitu power bank yang kamu pakai ketika ke sekolah atau ketika jalan-jalan tuh. Dan di sini Bapak hanya mengambil 3 bagian dulu yang harus kita pelajari, yaitu kuat arus yang bermuatan, yaitu yang kedua hukum Ohm, yang ketiga yaitu hambatan jenis. Tapi terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan di arus searah ada alat ukur yang kita pakai. Yang pertama yaitu amperemeter. Amperemeter yaitu alat ukur kuat arus listrik. Yang kedua yaitu voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga yaitu multimeter. Multimeter itu yaitu alat untuk mengukur amperemeter dan tegangan listrik. Oke, kita masuk yang pertama itu kuat arus. Kuat arus yang bermuatan, maksudnya yaitu kuat arus sama dengan Q per T. Ini muatan, T waktu. Di buku mungkin udah dijelaskan nak. Q itu muatan, maksudnya itu muatan penghantar dari yang kita pakai. Udah? Yang kedua yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm itu merupakan dia mendefinisikan yaitu kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau nama lainnya tegangan kedua ujung penghantar. Maksudnya di sini si Ohm menyimpulkan makin besar kuat arus listrik, makin besar kuat arus listrik yaitu maka makin besar juga hambatannya, hambatan penghantarnya. Udah? Atau makin besar hambatan penghantar maka arus listrik makin besar juga. Sudah anakku? Atau si Ohm ini mendefinisikan yaitu bahwa hambatan penghantar sama dengan tegangan yang mengalir per kuat arus listrik, di mana V itu tegangan listrik, yang satuannya itu Ohm, I itu merupakan arus yang mengalir pada penghantar tadi, yang satuannya ampere, atau bisa kita definisikan biar ingat Vir aja. Kalau nanti lupa kan R per V, itu kan konsep-konsep yang lama, tapi ini Vir aja. Tapi kita harus tahu dulu, Bapak ulangi lagi. Apa tadi hukum Ohm? Hukum Ohm itu berbunyi bahwa besarnya kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar, berbanding lurus dengan beda potensial. Udah? Besarnya kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Mungkin anak-anakku di mana penghantar listrik mungkin udah tahu apa-apa aja, mungkin udah kita pelajari dari SMP serta SMA. Yang ketiga yaitu hambatan jenis. Hambatan jenis ini sebenarnya penurunan dari sini. Hanya saja hambatan jenis yaitu di mana hambatan yang kita pakai ketika kita merangkai listrik, ketika kita melihat orang merangkai, pasti beda-beda yang dipakai hambatannya. Seperti yang di buku, ada di hambatan terbuat dari apa? Hambatan penghantar terbuat dari tembaga, terbuat dari aluminium serta sebagainya. Dapat didefinisikan, dirumuskan sebagai R sama dengan hambatan jenis dikali panjang penghantar per luas penampang dari hambatan tersebut. Atau dengan kata lain, satuannya sama ya, anakku, hambatan yang pada Ohm sama di sini. Sudah?
hanya sampai di sini, tapi akan Bapak simpulkan. Ingat tadi rangkaian arus arah itu nama lainnya itu DC, di mana dalam listrik dapat kita jumpai alat ukur yaitu amperemeter. Amperemeter itu mengukur kuat arus listrik. Yang kedua voltmeter yaitu alat untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga yaitu multimeter, alat untuk mengukur amperemeter sama multimeter sama voltmeter. Oke, di sini sudah mungkin hanya sekilas saja yang Bapak jelaskan. Hanya kilas saya yang Bapak jelaskan karena di buku kita sudah banyak anakku, tapi ini yang dapat Bapak simpulkan. Sekian dan terima kasih.